Glamoritas dunia selebritis ternyata tak selamanya berbuah manis. Rentannya pergaulan tanpa batas tak jarang berbuntut petaka akibat adanya salah satu pihak yang merasa tersisihkan. Alhasil, cara tak lazim pun ditempuh demi menjatuhkan sosok yang dianggap sebagai saingan akibat suatu ketidaksukaan. Dan tak jarang pihak-pihak tertentu menggunakan cara magis seperti santet yang bisa membuat sasarannya jatuh sakit, bahkan meninggal dunia dari jarak jauh. Sebut saja Dewi Persik, pedangdut yang terkenal melalui aksi-aksi kontroversialnya. DP mengakui bahwa dirinya pernah terkena serangan santet, sehingga membuat raganya terasa sakit, meski diagnosa dokter mengatakan fisiknya baik-baik saja. Diagnosa dokter darah semua normal, cek darah semua normal. Terus kemudian selain cek darah semua normal, nggak ada sakit apa-apa, nggak ada yang namanya tanda-tanda kecapean. Biasanya misalkan darah trombosit naik atau apa, itu semuanya normal. Bahkan saya disuntik, Mbak, maaf, disuntik tangan, maaf, dari pantat segala sesuatunya untuk menenangkan saya supaya saya nggak teriak-teriak. Terus kemudian, tapi tetap aja saya teriak sampai akhirnya dokter terakhir kasih saya suntik dengan dosis yang tinggi, itu suntik tidur, kayak tidur, sembayar saya itu tidur gitu. Mengacu pada diagnosa dokter tentang kesehatan dirinya yang dinyatakan tidak bermasalah, kecurigaan akhirnya pun mengarah kepada hal gaib. Apakah pemilik goyang gergaji ini memang benar terkena guna-guna? Jadi saya nggak bisa bilang seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau mengenai kata ayang saya maupun kata abang saya yang kebetulan diberi kelebihan dari Allah, mereka melihat bahwa ibarat seperti boneka yang lagi dimainin, boneka itu dikasih jarum. Jadi awalnya saya awalnya disakiti kakinya sebelah kanan, kemudian sebelah kiri saya. Ini kaki saya kalau disentuh itu semacam es, disentuhnya itu semacam es batu. Terus kemudian ini kan saya lagi pakai make up. Kalau saya lagi acara nobar kemarin, pasti dong kemana-mana di Persik pasti pakai make up dong, Mbak, gitu. Itu bisa mukanya jadi hitam gitu, Mbak, hampir kegosong-gosongan gitu. Merasa tersakiti oleh kiriman magis, Dewi pun segera mencari tahu siapakah gerangan sang pengirim klinik tersebut. Alhasil setelah ditelusuri, mantan istri Saipul Jamil itu pun mengetahui sosok orang yang mengirim guna-guna kepada dirinya itu. Masih muda, bukan masih muda juga, ibaratnya dia artis juga yang yang merasa bersaing dengan saya dan tidak ingin saya itu berada di atasnya atau sejajar dengannya gitu. Jadi minimal Dewi Persik kalau bisa mati aja. Dan kebetulan juga mereka orang ada 3. Tak hanya Dewi Persik, Lia Serigala pun mengaku pernah mengalami hal yang sama, perihal kiriman gaib atau santet yang membuat dirinya merasa sakit dan menderita. Tapi aku pernah ngalamin hal-hal yang aneh-aneh itu udah dari waktu aku nyanyi di Jawa Timur. Jadi itu bukan hal yang aneh lagi buat aku. Sering, tapi aku nggak tahu itu santet apa enggak. Jadi gini, kayak kakiku tiba-tiba nggak bisa jalan nih sebelah kanan gitu sampai sekarang ya. Kalau di logika memang aku kayak kesleo gitu. Sampai udah berapa kali ke tukang urut yang ahli tulang. Kalau aku di dokter pas aku dibilang patah tulang gitu. Makanya aku nggak ngambil karena nggak ke dokter gitu. Tapi kayak ada yang berat gitu di lutut aku. Kalau dibilang santet aku nggak tahu. Tapi kalau aku lagi jalan itu udah hampir kurang lebih 6 bulan yang lalu itu kalau aku lagi jalan kayak ada yang ngikutin di kakiku, berat banget sebelah kanan. Kalau turun tangga juga aku udah periksa, aku udah ke dokter, aku udah ke Sangkal Putung, aku udah ke tukang urut mana aja aku udah datengin gitu kan, tapi nggak ada, kadang-kadang nggak, dan di jam-jam tertentu. Berbanding terbalik dengan Dewi Persik dan Lia Serigala, Olga Syahputra yang belakangan dikabarkan sakit akibat suatu kiriman gaib tampak membantah hal tersebut seiring pengobatan yang dilakukannya dan dinilai telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.
Nggak ada sayang, benar-benar medis. Kalau di tangan Umi benar-benar medis. Ya kan nggak ada apa-apa, yang keluar penyakitnya itu ya kelenjar. Tapi kan nggak ada apa-apa. Kalau Umi lihat itu kan perhatikan tuh yang keluar tuh kelenjar getah bening ya, kayak siapa ada lendir gitu kan, banyak kayak cair-cairan. Alhamdulillah, saya bersyukur gitu loh. Saya juga tetap terus harus berdoa sama Allah. Semoga saya terus berikan kesehatan. Banyak banget orang yang masih membutuhkan saya ya. Mudah-mudahan saya hidup juga bermanfaat gitu loh. Dan terima kasih banyak ya Allah, udah itu aja paling.